Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Anak dengan pakaian dalam merah itu berkata, aku harus mengingatkanmu. Dunia ini telah ditinggalkan oleh orang tua Voidwalker itu. Periode paling awal dari bentuk kehidupan di dunia ini berasal dari kosmos kamu, dan orang tua itulah yang mengirimnya. Petik 2. Sui Ying mengangguk. Dia pernah mendengarnya sebelumnya. Ada legenda yang beredar tentang bagaimana ada sekelompok manusia turun selama periode paling awal. Kuil kuno juga muncul. Sekarang dia belajar ini dari roh harta secara pribadi, itu memang benar. Voidwalker tua itu datang ke kosmos kamu dan berkeliling dunia. Dia telah menyembunyikan kekuatan dan identitasnya sebelum berteman dengan seseorang. Persahabatan mereka cukup baik, namun teman lamanya itu tidak bisa melampaui. Dia tetap berada di alam dewa dunia tahap 4 dan akhirnya mati. Bocah berambut merah itu menghela nafas. Sebelum meninggal, Voidwalker mengungkapkan identitasnya kepada teman baiknya. Dia sudah mencoba yang terbaik untuk membantu tetapi tidak berhasil. Teman baiknya mengatakan pada Voidwalker, keinginannya untuk membiarkan klan-klannya menjalani kehidupan yang damai. Petik 2. Maka, Voidwalker memutuskan untuk meninggalkan dunia ini. Dia membawa klan-klan itu ke dunia ini di mana tidak ada musuh sama sekali. Dia juga meninggalkan banyak teknik kultivasi dan seni absolut. Anak dengan pakaian dalam merah itu berkata, pada saat yang sama, dia memberi perintah bahwa kamu tidak boleh membawa makhluk hidup ke sini. Seni absolut dari dunia ini. Jika mereka satu-satunya, kamu tidak dapat membawanya juga. Petik 2. Begitulah. Sui Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, ini telah terjadi beberapa zaman yang lalu. Klan teman baiknya itu seharusnya sudah punah beberapa zaman yang lalu. Saat ini, orang-orang yang hidup di dunia ini adalah mereka dari generasi selanjutnya. Petik 2. Dan itulah mengapa jika kamu menjadi seorang Voidwalker, pengaturanmu lebih penting. Anak pakaian dalam merah tertawa, saat ini, kamu belum menyelesaikan cobaan. Secara alami, kamu tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan. Petik 2. Sui Ying tercerahkan. Jika aku tidak bisa membawa satu-satunya itu, aku harus diizinkan untuk membawa seni absolut dengan beberapa salinan yang tersedia bersamaku kan? Sui Ying bertanya. Ya, anak pakaian dalam merah itu mengangguk. Sui Ying terkekeh. Itu tidak buruk karena dia selalu bisa membuat ulang salinan asli setelah sepenuhnya memahami seni absolut. Seperti 6 Sever Sword Styles, dia selalu bisa membuat ulang salinan aslinya. Setelah beberapa zaman di dunia ini, tampaknya seni yang paling absolut memiliki beberapa salinan asli. Istana Api Langit. Hong. Sui Ying langsung berubah menjadi aliran cahaya yang menyilaukan. Dia terbang dengan kecepatan tinggi. Api guntur mengelilingi sosoknya saat ia masuk ke istana utama Istana Api Langit. Dengan gangguan besar yang disebabkan, dua penguasa istana Skyfire Palace secara alami diberitahu itu. Ini salju dunia dewa terbang. Dia adalah dewa dunia terbang salju. Seluruh Skyfire Palace menjadi gugup. Keberadaan yang kuat itu tidak berani mengganggu. Menurut logika, keberadaan yang kuat lebih kuat dari dewa dunia. Namun, dunia salju terbang dewa ini luar biasa. Dia adalah dewa dunia yang sangat menghancurkan surga. Master Istana Fei Huo dan Kaisar Pedang Paragon tidak bisa menahan satu gerakan pun di depannya. Bahkan Golden Fire Palace Master tidak diuntungkan terhadapnya. Dikabarkan bahwa dia bisa berteleportasi dan membunuh siapapun yang dia inginkan. Saat ini, 5 Paragon dari 3 Ground Suci tinggal bersama justru karena mereka khawatir akan diserang secara individual. Orang bisa melihat kekuatan yang mengancam dari dewa terbang dunia ini. Dunia dewa terbang salju. Aku bertanya-tanya mengapa kamu datang ke Skyfire Palace aku? Tiba-tiba, dua tokoh ilusi muncul. Mereka adalah Golden Fire Palace Master dan Fei Huo Palace Master. Tetapi yang muncul hanyalah inkarnasi yang dibentuk menggunakan karma. Tubuh dan avatar sejati mereka tidak lagi berada di dalam Skyfire Palace. Di antara mereka, ekspresi Fei Huo Palace Master sangat kompleks karena berita dia sekarat di bawah tombak tunggal oleh dewa terbang dunia salju sedang disebarkan. Tiga tokoh ilusi lainnya muncul. Mereka adalah 3 paragon lainnya.
Saat ini, kelima paragon di dunia ini telah tiba dengan inkarnasi mereka. Dunia Dewa Terbang Salju, kamu berkata kamu akan meninggalkan dunia ini paling lambat 10.000 tahun. Sudah 13.000 tahun sekarang. Paragon Kaisar Su menyatakan. 5 paragon menatap Sui Ying. Kapan dia akan pergi? Yakinlah, murid aku telah menjadi dewa dunia. Aku akan segera pergi. Sui Ying berkata. Tapi sebelum itu, ada banyak seni absolut di dunia ini yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Jadi, aku menemukan salinan asli dari seni absolut itu. Petik 2. Apakah kamu berencana untuk membawa seni absolut itu pergi? Guru Istana Api Emas berteriak dengan marah, salinan asli dari seni absolut dimaksudkan untuk diberikan kepada generasi berikutnya. Jika kamu membawa mereka pergi, apa yang akan dipelajari oleh keturunan? Petik 2. 4 paragon lainnya merasa frustrasi juga. Tentu, mereka hanya menampilkannya di permukaan. Hanya Tuan Istana Api Emas yang merasa marah karena dia benar-benar peduli pada keturunan. Adapun paragon Emperor Su, Spectre Master, mereka tidak peduli. Selama mereka kuat, siapa yang akan peduli dengan penanaman murid-murid masa depan? Jika Sui Ying merampas seni absolut itu secara paksa, Kaisar Su tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk menghalanginya. Bersantai. Jika hanya ada satu salinan asli, aku tidak akan membawanya, Sui Ying menyatakan. Master Istana Api Emas menghela nafas. 4 paragon lainnya merasa lega juga. Pada hari-hari berikutnya, Sui Ying pergi ke ketiga ground suci dan 9 klan dunia besar. Dia selesai membaca setiap seni absolut sebagai tindakan memperluas kebijaksanaannya. Tampaknya itu hanya bisa sepenuhnya menumbuhkan satu seni absolut lainnya milik Dao of Slaughter, Mass Extinction Scripture. Sangat tidak mungkin mencapai kesuksesan besar di pihak lain. Sama seperti Luminous Sun dan Extreme Annihilation Mysterious Body, dia hanya bisa mencapai kesuksesan kecil paling banyak. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, jika dia tidak mencapai sukses besar, maka seni absolut ini tidak akan meningkatkan kekuatan tempurnya. Itu hanya akan memperluas wawasannya. Sesosok muncul di gurun terpencil. Itu adalah Sui Ying berjubah hitam. Sui Ying menyeringai, aku sudah belajar 6 Sever Sword Styles, dan Mass Extinction Scripture, sambil membawa 5 salinan seni absolut asli. Menambahkan mereka, aku memiliki total 7 seni absolut penuh. Dengan bagian atas, Blood Demon Scripture, aku akan memiliki total 7,5 seni absolut. Petik 2. Benar-benar mengejutkan. Kebanyakan penguasa hanya akan memiliki beberapa salinan asli dari seni absolut di dunia dewa dan abis. Tetapi seni absolut ini memiliki masalah mencolok. Mereka berakhir di ranah paragon. Orang harus tahu bahwa beberapa seni absolut dapat dikembangkan oleh penguasa. Adapun salinan lengkap, Myriad Devil True Body, itu bisa dilatih kerana di luar tingkat penguasa. Tampak jelas bahwa Void Walker mungkin telah meninggalkan banyak seni absolut, tetapi dia menyadari bahwa kemungkinan ruler muncul di dunia ini sangat kecil. Itu sebabnya dia hanya meninggalkan beberapa seni absolut dasar. Apapun yang terjadi, aku memiliki 7,5 seni mutlak. Suasana hati Sui Ying luar biasa. Di masa lalu, dia ingin memberikan seni yang mutlak kepada istrinya, namun dia tidak dapat menemukan yang sesuai. Sekarang, dia punya satu. Mari kita mulai. Sui Ying mengulurkan tangannya, menyebabkan Black Labu muncul. Anak pakaian dalam merah muncul di atas Blackguard. Apakah kamu berencana untuk meninggalkan dunia ini sekarang? Sui Ying mengangguk. Hati-hati, kamu akan membutuhkan 10.000 tahun untuk pulih dari cedera yang terjadi setelah menggunakannya satu kali. Anak yang mengenakan pakaian dalam merah tertawa. Mari mencoba. Sui Ying sangat menantikannya. Dia menarik gabus dari Black Labu. Saat itu ditarik, api yang menakutkan dipancarkan, menyebabkan gurun di depan melengkung. Bubur jagung yang tak terhitung jumlahnya meleleh menjadi aliran partikel. Arah di mana bukaan labu menghadap sepenuhnya terdistorsi. Kekuatannya begitu besar sehingga paragon yang lebih lemah akan berubah menjadi abu. Puncak paragon mungkin bisa menahan kekuatan ini. Aku bahkan belum memanfaatkan teknik kultivasi. Hanya menarik gabus menghasilkan kekuatan seperti itu? Sui Ying menghela nafas dalam hati. Dia kemudian mulai menampilkan teknik kultivasi.
Kekuatan matahari yang bercahaya berubah menjadi karakter putih. Cahaya dari karakter ini berputar karena menjadi emas. Karakter emas ini memasuki Blackguard dan mulai mengaktifkan arai kolosal di dalamnya. Sui Ying terlalu akrab dengan arai ini. Selama 13.000 tahun terakhir, dia telah merenungkan bagaimana memperbaikinya. Dia memiliki jumlah yang tidak diketahui berapa kali, namun terlalu rumit sehingga dia tidak bisa membuat kepala atau ekor di atasnya. Hong gelombang, dia hanya bisa mengaktifkan arai ini menggunakan cara yang paling kasar, mengumpulkan energi yang berasal dari bola api itu. Ini menghasilkan tekanan signifikan pada jiwa Sui Ying. Keluar! Dia mengertakkan gigi. Hong! Riak samar keluar dari lubang labu. Riak hitam ini mirip dengan Sun Ripple di dalam Sun Star, tetapi berbeda karena Sun Ripple datang dari jauh di dalam Sun Star. Dalam sebagian besar kasus, hanya penguasa yang dapat bertahan melawan Sun Ripple di Void Black Soil Layer. Tentu saja, paragon yang berspesialisasi dalam api Dao seperti paragon Huo Cheng atau paragon yang menakutkan seperti Monarch Green bisa melakukannya. Inti matahari, Sun Star Nucleus, akan menghasilkan riak yang lebih menakutkan sehingga bahkan penguasa tidak dapat bertahan hidup. Dan sekarang, riak yang dihasilkan oleh labu hitam adalah riak yang berasal dari bola api. Meskipun dilepaskan secara eksternal, itu diikat oleh arai yang lebih menakutkan dan keluar dari mulut labu. Orang harus tahu bahwa riak matahari yang tersebar ke segala arah memiliki kekuatan yang menakutkan. Sekarang, arai memfokuskan riak dalam satu arah tunggal, menyebabkan kekuatannya menjadi lebih besar. Hong gelombang. Riak hitam menghambur keluar dari mulut labu, menyebar dalam bentuk kipas. Kekuatannya sangat besar, yang bahkan bisa menyebabkan ekspresi penguasa berubah. Sila gelombang. Kekuatan menakutkan merobek lubang di dunia yang stabil ini. Kumpulkan. Sui Ying memaksa dirinya untuk menahan rasa sakit di benaknya. Dia tidak berani menahannya untuk waktu yang lama dan telah menonaktifkan arai segera. Pada saat itu, riak hitam menghilang. Sui Ying menyumbat gabus. Celah besar di depannya berangsur-angsur pulih dari waktu ke waktu, dan Sui Ying bisa melihat cairan bergerak tepat di luarnya. Waktunya pergi. Meraih Black Labu, Sui Ying dibebankan langsung melalui lubang di membran dunia. Pada saat celah ini disembuhkan, Sui Ying telah menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Sosok berjubah hitam terbang keluar dari salah satu sungai yang bergulir di tengah-tengah kehampaan. Aku keluar. Melihat sungai kosong yang panjangnya 50 miliar kilometer itu, Sui Ying merasa sedikit sedih. Tidak peduli bagaimana dia mencoba merasakan menggunakan dunia Mirage, dia tidak bisa lagi menemukan dunia tersembunyi yang terletak di dalam sungai kosong. Kamu tidak perlu melihat lagi. Waktu itu karena peta bintang yang memberi kamu kesempatan untuk masuk. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah menemukan dunia yang tinggal di sini selama satu zaman. Suara anak pakaian dalam merah terdengar di benak Sui Ying, kamu harus memikirkan cara untuk menyaring Blackguard dalam sejuta tahun. Kalau tidak, aku harus pergi. Petik 2. Aku mengerti. Sui Ying sedikit mengerutkan kening saat dia menyentuh kepalanya. Rasa sakit. Banyak mantra rasa sakit yang menusuk menghancurkan kepalanya. Aura hitam telah meresap ke dalam hati dewa yang sebenarnya. Tubuh yang mirip kaca berwarna itu memiliki aura hitam samar di dalamnya. Itu membuatnya sakit terus-menerus. Aku hanya bisa mencoba mengeluarkan aura hitam ini dari waktu ke waktu. Memang akan memakan waktu sekitar 10.000 tahun. Sui Ying merasakan kecepatan aura hitam yang merayap di hati dewa yang sebenarnya sebelum membuat keputusan. Dongbo Sui Ying, ini hanyalah efek penangkal. Kamu sebaiknya tidak menggunakannya untuk kedua kalinya sebelum kamu sepenuhnya pulih. Efek menangkal itu hanya akan bertambah dan menjadi serius. Jiwamu bisa runtuh begitu mencapai batasnya. Bocah berambut merah itu mengingatkannya. Kamu cukup mengesankan, aku telah membuat kamu tetap di Cultivation Eden aku, tetapi kamu masih bisa mengirimkan suara kamu kepada aku. Sui Ying tertawa kecil ketika dia mengirim kembali. Dia merasakan sakit terus-menerus, namun, dia telah mengalami penyiksaan 6 hantu racun Hex racun ketika dia masih muda, dengan demikian, dia masih bisa tertawa pada saat ini. Itu hanya surga kultivasi. Itu tidak bisa membatasi aku sama sekali.
Bahkan tempat-tempat terkenal di kosmos kamu seperti Danau Heart Island dan Six Heavenly Wheel tidak membatasi aku. Aku dapat memasukkan waktu kapan saja dan pergi kapan saja. Anak pakaian dalam merah itu sangat percaya diri. Jika kamu tidak memperhalus aku dalam jutaan tahun, dimanapun kamu menyembunyikan aku atau siapapun yang membantu kamu, aku akan tetap pergi dengan mudah. Aku percaya kamu, Sui Ying tertawa tanpa berkata banyak. Dia percaya bukan pada roh harta melainkan Voidwalker. Dia adalah seseorang yang bisa menjebak kehadiran di tingkat yang sama dengan Sunstar ke dalam Blackguard dan mengubahnya menjadi harta karun pelindung. Cara seperti itu sudah cukup untuk membuat Sui Ying menganggapnya dengan hormat. Lagi pula, legenda telah berbicara bagaimana para ahli terkuat dalam kosmos ini, Guru Lake Heart Island dan leluhur-leluhur tetap tak berdaya di depan bintang matahari dan bintang bulan. Pergi. Sui Ying melambaikan tangannya dan merobek terowongan ruang waktu. Dia menginjaknya sebelum kembali ke rumah. Di dalam Monarch Residence di tanah laut kabut hitam. Sui Ying muncul di langit. Dia mampu menutupi seluruh tempat tinggal dengan indranya dengan cepat. Dia juga pergi mencari istrinya, Jing Qiyu. Namun pada saat itu, dia menemukan teman lamanya. Chen Jiyu. Sui Ying terkejut. Waktu itu di dunia klan Xia, Dewa Sorcerer dan Dewa Iblis Besar ingin memulai perang dan menaklukkan seluruh dunia klan Xia di belakang layar untuk menaklukkan Eden Cultivation Crimson Rock Mountain. Pada saat itu, ada banyak mengingini harta yang ditinggalkan oleh keberadaan kuat Secret Master Crimson Dust di dalam Gunung Crimson Rock. Beberapa dewa dunia telah mengirim demigod puncak ke dunia klan Xia. Ada Lord Yulan, Wu Mahai, Chen Jiyu, Jian Huang, dan Master Klan Meisan. Mereka semua melanjutkan ke Gunung Batu Crimson. Sui Ying ditimbulkan oleh racun Hex pada waktu itu dan telah berjanji hidupnya untuk mencari kesempatan untuk tinggal di Gunung Batu Crimson. Di dalam Crimson Rock Mountain, dia berada di tim yang sama dengan Chen Jiyu. Mereka mengalami hidup dan mati bersama dan sangat dekat satu sama lain. Di dalam halaman, ada beberapa cangkir teh yang diletakkan di atas meja. Aroma tehnya menyebar. Jing Qiyu berjubah biru muda duduk bersila di atas rumput. Rambutnya yang seperti sutra menutupi bahunya. Pedang ilahi senjata dewa sejati diletakkan di kakinya saat dia mencoba merasakan Dao yang misterius di dalamnya. Sui Ying muncul di sisinya. Dia memandang istrinya ketika dia berkultivasi, dan tidak bisa menahan senyum. Namun, tak lama setelah itu, dia merasakan jantungnya menegang. Istrinya berbeda dari dia. Istrinya adalah putri tertua Monarch Mo Sui. Dia telah berkultivasi untuk waktu yang sangat lama dalam kehidupan sebelumnya. Meskipun dia membangunkan ingatannya setelah bereinkarnasi, dan kenangan dari dua kehidupan yang berbeda bertabrakan dan memungkinkannya untuk menjadi dewa dunia tahap 4, meskipun memiliki sedikit perbaikan, dia jauh lebih lambat dalam kemajuan dibandingkan dengan Sui Ying, Qi Qiubai, dan lain-lain. Sui Ying berusaha yang terbaik namun istrinya berkembang sangat lambat. Sui Ying selalu khawatir bahwa istrinya tidak akan melampaui. Melampaui adalah terobosan yang tidak ada yang bisa membantu. Bahkan Voidwalker dengan kekuatan besarnya tidak dapat membantu teman baiknya. Dia hanya bisa menghasilkan beberapa alat bantu eksternal. Meskipun demikian, seseorang masih harus memahaminya dan bergantung pada diri sendiri untuk melampaui. Jing Qiyu, Sui Ying bergumam dalam hati. Beberapa dewa dunia tahap 4 akan memutuskan untuk bereinkarnasi ketika hati dewa mereka yang sebenarnya hampir hancur berantakan. Setelah bereinkarnasi, mereka akan memiliki ingatan orang yang berbeda, dan itu akan membersihkan dunia hati mereka. Tapi begitu kenangan dari kehidupan sebelumnya menyatu menjadi satu. Sebagian besar bisa hidup untuk jangka waktu pendek sekitar 3 hingga 5 miliar tahun dan bahkan sesingkat 1 miliar tahun. Tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi seperti Sui Ying dan Qi Qiubai yang memiliki banyak waktu untuk berkultivasi. Apapun yang terjadi, aku akan melakukan yang terbaik. Sui Ying untuk sementara waktu membuang pikiran itu ke pikirannya. Dia masih optimis. Selama dia menghargai waktu bersama, itu baik-baik saja. Tidak ada yang bisa sempurna di dunia ini. Jing Qiyu membuka matanya saat dia merasakan sesuatu. Dia melihat ke sisinya. Ketika dia melihat pria paling penting dalam hidupnya, dia tidak bisa menahan senyum. Sui Ying, kamu kembali.
Sebelumnya, kamu masih mengatakan kamu akan berkultivasi tertutup dan bahwa aku tidak boleh mengganggu kamu jika tidak ada yang penting. Bagaimana itu? Apakah kamu mendapatkan sesuatu? Petik 2. Ada. Sui Ying terkekeh, dan itu cukup besar. Memang benar dia mendapatkan cukup banyak saat ini. Dia mendapat harta yang memberinya kekuatan untuk menyamai penguasa. Sangat disayangkan bahwa dia belum memperbaikinya, dan hanya bisa menggunakannya sekali setiap 10.000 tahun. Oh, benar, Jing Qiyu, aku menemukan bahwa saudara Chen Jiu juga ada di kediaman? Sui Ying bertanya dengan sedikit terkejut. Dia baru saja datang selama setengah tahun. Jing Qiyu menyimpan pedang ilahi dan berdiri, dia di sini untuk mengunjungi kamu. Awalnya ketika dia menemukan bahwa kamu tidak ada, dia ingin pergi. Aku tahu bahwa kamu sangat dekat dengannya, dan telah berkali-kali bersamanya. Begitulah cara aku membuatnya tinggal di sini. Petik 2. Sui Ying mengangguk, kamu sudah melakukan yang benar. Kebangkitannya setelah meninggalkan dunia klan Xia untuk dunia dewa telah cepat. Setelah menerima Kaisar Dewa sebagai gurunya, ia segera menjadi Dewa Dunia tahap 4, dan kemudian membuka 2 Tao. Sekarang, dia adalah salah satu dari 3 leluhur. Dia telah menyelidiki teman-teman baiknya sejak dulu, terutama pada Chen Jiu, Master Klan Meisan, dan Jian Huang. Perbedaan kekuatan mereka terlalu signifikan. Sui Ying tidak tahu apa yang bisa mereka bicarakan. Murni mengenang masa lalu, itu hanya akan membuat hal-hal aneh di antara mereka. Dengan demikian, dia hanya bisa membantu mereka dalam kegelapan, terutama ketika Master Klan Meisan dan yang lainnya adalah reinkarnator dari kuil temporal. Bahkan jika dia mau membantu, dia hanya bisa berhati-hati dalam melakukannya. Brother Chen Jiu akhirnya menjadi Dewa Dunia. Sui Ying mengerti alasan mengapa Chen Jiu tidak datang untuk menemuinya meskipun reputasinya. Di masa lalu, Chen Jiu adalah salah satu dari banyak dewa di dunia dewa yang luas. Jadi, dia tidak pernah datang mengunjunginya. Dan sekarang, dia telah menerobos untuk menjadi Dewa Dunia. Dewa Dunia, jumlahnya relatif lebih sedikit. Orang dapat menghitung jumlah Dewa Dunia dengan jari seseorang di setiap bintang tunggal. Umur mereka biasanya akan mencapai puluhan miliar tahun. Ranah hati Chen Jiu berbeda sekarang. Itu sebabnya dia bisa datang dan mengunjunginya dengan tenang. Jing Qiyu, aku akan bertemu dengan saudara Chen Jiu dulu. Setelah itu, aku memiliki masalah yang harus aku bicarakan dengan kamu, kata Sui Ying. Kamu harus bergegas dan bertemu dengan kakakmu yang baik. Kami punya banyak waktu untuk berbicara. Jing Qiyu terkikik. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.